dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat di muka bumi ini ya yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya, adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, tempat yang paling dimurkai, dibenci oleh Allah adalah apa? Pasar-pasarnya. Kenapa pasar? Karena pasar itu sering dipakai orang untuk sumpah palsu, ngomong sak geleme dhewe, gampang bohong, itu pasar. Ya, nawarkan dagangan itu si tawar wong 1.000, enggak mesti nawar padahal. Ngapusi, ya. Ini pasar. Ya, ini pasar. Ya, banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masjid, ya, masjid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah dikenalkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang terbaik, ya. Orang itu kalau menuju masjid kondisinya ya tidak baik, itu ditahan dulu sebaiknya, jangan ke masjid dulu. Misalnya aroma badannya itu bermasalah, aroma mulutnya bermasalah, itu diperintahkan untuk dibersihkan dulu, meskipun tujuannya untuk sholat, ya, meskipun tujuannya untuk sholat. Orang habis makan sesuatu yang aromanya tidak enak, itu nggak boleh langsung ke masjid. Ini kan istimewa, ya, tempat yang istimewa, ya. Jadi ketika kondisi seseorang itu habis makan sesuatu yang menimbulkan aroma yang tidak sedap, yang tidak enak, diperintahkan untuk menahan diri dulu, jangan ke masjid dulu. Rasulullah menyampaikan man akala thuman au basalan, ya, tazilan au ya'tazil masajidana wal yaqut fi baitihi. Barang siapa yang habis makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami dan hendaklah dia sholat di rumahnya. Jadi sampai kayak gitu. Ini saking mulianya masjid. Rausah jamaah, daripada jamaah kok ngelarake koncone, ya, pas mulutnya terbuka, aromanya ya, menyebar kemana-mana. Nah, ini saking mulianya masjid sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Nah, ini tempatnya yang sangat mulia sekali, ya, yang sangat mulia. Maka ya, hendaknya kita mengenalkan anak-anak kita dengan masjid, ya, mengenalkan anak-anak kita dengan masjid, mengenalkan para remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita dengan masjid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian Masjidil Aqsa ini juga menunjukkan bahwa umat Islam itu ada punya ikatan hati dengan Masjidil Aqsa, dengan Palestina. Ya, ini kemarin kegiatan senjata, ya, kata saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi umat Islam itu punya ikatan hati dengan Palestina. Ya, kenapa Allah itu memilihnya Masjidil Aqsa? Kenapa enggak masjid yang lain? Ya, maka ini adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam itu punya ikatan yang sangat kuat, ya, dengan Masjidil Aqsa. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita tidak henti-hentinya menyelipkan doa-doa kita, ya, menyelipkan doa-doa kita. Saya itu kalau khutbah itu pasti menyelipkan doa untuk umat Islam di Palestina. Pasti kalau khutbah di doa bagian akhir itu pasti saya selipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Punya ikatan yang sangat kuat, ya, antara umat Islam dengan Masjidil Aqsa.
satu orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu adalah orang yang hatinya itu selalu bertaut dengan masjid. Ya, bertaut dengan masjid. Maksudnya apa bertaut itu? Maksudnya adalah dia itu kalau nggak ke masjid itu merasa kangen dengan masjid. Sehari 5 kali ya sholat berjamaah, ditambah lagi pengajian, ditambah lagi rapat, ditambah lagi banyak ya, hatinya selalu bertaut dengan masjid. Ini menjadi salah satu kriteria orang yang nanti mendapatkan naungan oleh Allah, pertolongan oleh Allah di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar, yang mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar itu padang yang sangat luas Bapak Ibu. Luas ya, tidak ada pepohonan ya, kondisi sangat panas karena seluruh manusia dari awal, dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kondisi panas ya, kondisi sangat panas, nggak pakai baju lagi ya, telanjang ya. Kemudian nggak beralas kaki, kondisi yang sangat luar biasa. Ditambah lagi matahari dekat dengan kepala kita, keringat manusia berkucuran ya, kondisinya beda-beda, tergantung amalnya. Ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai paha, ada yang sampai perut, ada yang sampai leher, ada yang sampai telinga, bahkan ada yang nyaris tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ini kondisi di padang mahsyar. Nah saat itu orang memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nggak ada kok anak nyari apa, orang tuanya nggak ada, atau suami mencari istrinya nggak ada, nggak kepikiran ya, tidak kepikiran. Semuanya memikirkan keselamatan diri masing-masing ya. Nah salah satu amalan yang ya bisa mendatangkan pertolongan dari Allah pada waktu itu adalah apa? Adalah orang itu yang sering-sering ke masjid, hatinya bertaut dengan masjid.